Setelah memuji dan menyembah, kami ingin mendengarkan berita firman, berbicara dan berkata-katalah, karena kami rindu Tuhan menyampaikan pesan supaya kami mengerti untuk apa kami ada di dunia ini. Sebab kami percaya bahwa di dalam perjalanan kami senantiasa selalu ada Tuhan yang menyertai kami untuk mengerjakan perkara-perkara besar di dalam kehidupan ini. Bapa yang baik, urapilah tempat ini, sucikan tempat ini dengan darah Putra Yesus Kristus Tuhan kami. Allah Roh Kudus, urapi kami, berikan kepada kami pencerahan sehingga kami mengerti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mengerjakan kehendak di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kuduskan seluruh jemaat, kuduskan hamba-Mu, urapi firman-Mu sehingga kami semua bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, silakan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan berita firman Tuhan dan ini jaraknya jauh sekali. Kalau saya lihat ini rasanya kayak kosong gitu ya. Yang sini banyak, yang sini kosong lagi, lalu di sana ada dua. Tetapi saya percaya bahwa kita semua tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah berhenti untuk mengerjakan segala pekerjaan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, ya terima kasih. Hari ini saya mau sampaikan satu tema, yaitu Yesus pusat hidupku. Apa temanya saudara? Yesus pusat hidupku. Saya langsung saja supaya waktu tidak terbuang. Saudara-saudara, mari kita bayangkan sedikit tentang matahari sebagai pusat tata surya. Kalau saudara melihat matahari, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Sesuatu yang panas, gitu kan? Sesuatu yang terang. Tapi tahukah saudara bahwa matahari sebenarnya adalah bintang terbesar di pusat tata surya kita? Besarnya matahari itu sama dengan 1 juta bumi. Saudara bisa bayangkan kalau ini bumi, 1 buah bumi, lalu ada 2 buah bumi, 3 buah bumi, 4 buah, 5 buah, 6 buah, 7 buah. Dan kalau 1 juta bumi, besarnya seperti apa? Ternyata 1 juta bumi besarnya seperti 1 matahari. Itu sebabnya sangat masuk akal kalau Aristarchus of Samos mengatakan matahari adalah pusat tata surya. Dia adalah orang pertama yang mengatakan itu. Dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, matahari ini dianggap sebagai pusat tata surya juga karena dia memiliki massa dan gravitasi terbesar di antara bintang-bintang yang lain, di antara benda-benda di langit. Artinya, kalau matahari itu memiliki gravitasi terbesar, maka saudara bisa bayangkan bahwa matahari ini memiliki kekuatan seperti magnet yang mengangkat, yang menarik benda-benda di langit lainnya. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal gravitasi, sederhananya bumi ini juga punya gaya gravitasi. Semua planet memiliki gaya gravitasi. Itu sebabnya terjadi tarik-menarik antara planet-planet dengan matahari. Jika kita temukan istilah seperti sentripetal, lalu sentrifugal. Kalau sentripetal itu mendekati atau menarik, kalau sentrifugal itu menjauhi. Saudara-saudara, gaya tarik ini ada. Itu sebenarnya semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Itu gaya tarik bumi. Bulan juga punya gaya tariknya sendiri, punya gravitasinya sendiri. Justru itu sebenarnya terjadi pasang surut di laut. Itu adalah gaya gravitasi dari bulan. Nah, matahari ini memiliki gravitasi terbesar. Kalau saudara melihat, saya lupa sebenarnya saya siapkan. Kalau saudara melihat gambar di pusat tata surya, saudara mungkin akan melihat bahwa matahari itu adalah bintang yang terbesar. Lalu di sekelilingnya ada Merkurius, ada Venus, ada termasuk bumi yang ketiga. Itu ada lingkaran-lingkaran. Lingkaran itu disebut orbit.
bentuknya elips, bukan sebuah lingkaran, tapi elips agak lonjong begitu. Saudara tahu kenapa planet-planet itu bisa tetap berjalan di orbit mengitari matahari itu? Kenapa mereka tidak lepas dari orbit lalu ke sana, yang lainnya ke sana? Menurut ilmu pengetahuan, jika matahari ini tidak ada dan gaya gravitasi matahari itu tidak menarik benda-benda planet, maka planet-planet itu akan berjalan lurus, tegak lurus, berjalan ke sana, berjalan ke sana. Saudara bisa bayangkan, kalau planet-planet itu berjalan lurus, maka dia akan menabrak apa saja, ada komet, ada meteor, ada tabrak semua saudara. Dan akhirnya planet-planet itu akan hancur. Itu sebabnya mengapa matahari beralasan disebut sebagai pusat tata surya. Karena dia memiliki massa yang juga sangat besar. Saudara-saudara, matahari ini bukan cuma sekedar memiliki gaya gravitasi, gaya tarik-menarik yang cukup besar, gaya magnet yang cukup besar untuk mengontrol planet-planet yang ada di sekitarnya sehingga seimbang. Tetapi matahari ini juga bermanfaat, memberikan suhu yang ideal bagi planet-planet yang lainnya. Wah saudara, saya berpikir bahwa Tuhan ini memang adalah Tuhan yang luar biasa. Karena dia mengatur segala sesuatunya dengan begitu teratur dan begitu indah. Kalau kita melihat ini, maka kita pun akan tahu bahwa seluruh yang diciptakan oleh Tuhan itu sebenarnya diadakan untuk menunjukkan bukan cuma siapa dia, tetapi bagaimana dia. Artinya apa? Sebagai pusat tata surya, matahari mengontrol planet-planet sehingga tidak terjadi kekacauan atau seimbang. Yang kedua, matahari memberi manfaat kepada planet-planet lain sehingga planet-planet lain memiliki suhu ideal di dalamnya. Dan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini juga mendapatkan manfaat dari matahari, dari panas matahari. Coba saudara bayangkan kalau tidak ada matahari, bagaimana dengan tumbuh-tumbuhan yang berfotosintesa melalui matahari? Saudara-saudara, bagaimana dengan manusia? Kalau tidak ada matahari, kita kekurangan vitamin D. Kita harus cari terus, kita makan. Kalau ada orang jatuh, lalu keluar darah, maka darahnya akan terus mengucur, saudara. Karena vitamin D memiliki manfaat untuk pembekuan darah, sehingga kita tidak sampai kehabisan darah kalau terjadi kecelakaan atau luka di dalam tubuh kita. Jadi kita melihat manfaatnya sangat luar biasa. Nah sekarang, jika Yesus menjadi pusat hidup kita, apa yang terjadi? Saudara-saudara, kalau Yesus menjadi pusat hidup kita, maka dia akan mengontrol kita dan memberi manfaat dalam hidup kita. Amin. Dia akan mengontrol dan memberi manfaat di dalam hidup kita. Tapi kalau kita atau diri sendiri menjadi pusat hidup, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kekacauan. Tidak ada arah tujuan dalam hidup, dan tentunya akan menabrak sana sini dan hancur. Kenapa? Karena tanpa arah kita akan menabrak apa saja yang ada di dalam kehidupan ini. Ketemu dengan orang, marah sedikit, pukul. Ya, lalu lagi jalan-jalan, ingin tidur, nggak ada tempat tidur, marah-marah. Semua disuruh pergi. Ayo dia, saya mau jalan Pak. Saudara-saudara, tidak ada kontrol. Kalau Yesus menjadi pusat hidup kita, maka Tuhan akan mengontrol kita sehingga kita tidak hidup dengan sembarangan. Kalau Yesus menjadi pusat hidup kita, maka Dia akan memberikan kepada kita manfaat yang luar biasa. Tuhan menempatkan kita di planet bumi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita memuliakan namanya dan untuk menunjukkan bagaimana Dia. Planet bumi ini dicipta dengan sangat kaya,
sehingga memberi manfaat kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Kita bermanfaat untuk apa? Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, planet bumi bisa menjadi rumah kehidupan yang cocok dengan kita. Lalu bagaimana dengan planet Mars yang digembar-gemborkan akan menjadi rumah kedua bagi kita? Lalu mulai disiapkan, orang-orang mulai dikirim ke sana. Saudara-saudara, itu membutuhkan waktu yang begitu panjang, membutuhkan penelitian, membutuhkan percobaan, dan belum tentu itu akan berhasil. Kalau seluruh manusia dibawa ke planet Mars, kira-kira berapa sisanya? Yang hidup berapa, yang mati berapa? Tidak ada kepastian sama sekali di dalamnya. Yang jelas, kalau matahari memberi manfaat bagi bumi dan bumi memberi manfaat bagi kita, kita pun pasti juga dikehendaki oleh Tuhan memberi manfaat bagi lingkungan dan sesama kita. Amin. Tuhan menghendaki kita juga memberi manfaat kepada manusia dan lingkungan. Jadi kalau ada orang buang sampah sembarangan, lalu coret-coret tembok orang seenaknya sendiri, apalagi mengambil barang yang bukan miliknya, wah, ini namanya merusak lingkungan, saudara. Tidak memberi manfaat bagi lingkungan. Itu harus sederhana. Saya percaya saudara yang dikaruniai hikmat oleh Tuhan mengerti bahwa ini bisa dibawa kemana saja. Ketika hidup kita bermanfaat, maka hidup kita akan menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat bagi lingkungan kita, menjadi berkat bagi sesama kita. Termasuk berita-berita yang viral barusan. Swab di jembatan Suramadu diobrak-abrik oleh pengunjung, dan mungkin karena mereka tidak mau diswab. Saudara-saudara, apakah ini hal baik? Ini juga merusak lingkungan. Belum lagi ada swab palsu yang meloloskan orang-orang agar tidak dikarantina. Kerusakannya apa? Kalau mereka ke bandara, lalu mereka bayar sekian, dan mereka bisa saja langsung lolos, tidak perlu dikarantina. Kalau mereka positif COVID, yang lain kena COVID semua. Ditambah lagi dengan daur ulang alat-alat swab. Jadi kalau orang masuk ke bandara, dia sebenarnya sehat, nggak ada apa-apa. Tapi kan ada mafia di sana yang bekerja, yang waktu lalu terjadi dan viral juga di berita. Tiba-tiba dia positif COVID, wah, dia harus pergi ke hotel, bayarnya jutaan lagi, ya. Karena kalau orang bisa naik pesawat, ya pasti kemungkinan dia belanja banyak. Nah, ini bisa diperas, saudara. Tapi yang sangat menyedihkan adalah dia nggak ada apa-apa, nggak sakit apa-apa. Tapi sekarang tiba-tiba dikatakan dia kena COVID. Bagaimana hatinya? Lalu bagaimana perjalanannya? Apakah dia tidak diganggu? Saudara-saudara, hidupnya tentu saja menjadi sangat menderita dan sengsara. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan sebagai pusat hidupnya, sehingga mereka tidak terkontrol dan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, termasuk segala kejahatan yang ada di muka bumi. Jadi saudara-saudara, kalau Yesus menjadi pusat hidup, maka hidup ini akan menjadi berarti dan bermanfaat. Dan inilah yang Tuhan mau. Kalau kita sekarang sudah mengerti hal ini, maka perhatikan bahwa hidup ini sebenarnya nggak boleh apa adanya. Siapa di sini yang menganggap hidup ini boleh apa adanya, sembarangan? Orang-orang karismatik, anak-anak Tuhan karismatik suka ngomong begini, bagaimana hidup kamu? Ya, mengalir sajalah. Mengalir saja. Ini hidup apa adanya. Hidup nggak boleh nggak ada apa-apanya. Bukan cuma nggak boleh apa adanya, tapi nggak boleh nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena kalau Yesus jadi pusat hidupmu, hidup ini harus berisi. Amin. Pertanyaannya adalah, diisi dengan apa? Saudara-saudara,
pernah dengar lagu apa yang dicari orang? Apa? Uang. Apa yang dicari orang? Apa? Uang. Apa yang dicari orang pagi siang malam? Uang. Oh, banyak sekali. Uang yang dicari orang. Nah, saudara-saudara, uang ini memang disukai orang. Sama di sini nggak suka uang anak-anak. Oh, katanya anak-anak suka semua. Saudara-saudara, orang berpikir bahwa di dalam hidup ini kalau nggak ada uang itu minus. Tahu nggak sih ya? Orang Surabaya pasti begitu minus. Kenapa? Kalau nggak ada uang, maka dalam hidup dia akan mengadakan tangan. Kasihanilah saya Bu, kasihanilah saya Pak. Nggak ada uang, saudara. Lalu saudara, suatu kali seorang ibu datang bilang, Pak, kasihanilah saya. Sang suami kasihan, dia dibuka lah dompetnya, dia ambil dompetnya, dibuka, lalu ada 20.000. Istilah saya, jangan beli-beli Pak, kasihan. Suaminya tanya, berapa? 200. Hah? 200 ribu? Iya. Menabur, nanti mau bayar. Wow. Diambil 200 ribu. Si pengemis ini mulai berjalan. Ibu ini mulai pergi meninggalkannya. Dan tiba-tiba berhenti di sebelah mobil bagus. Pintu dibuka, dia masuk mobilnya. Wes. Suami istri bekerja sama untuk memperkaya diri dengan cara mengemis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat memprihatinkan. Dan hal seperti ini terjadi di dunia ini. Lalu kalau anak-anak muda mulai cari jodoh, apa yang dipertanyakan? Punya duit nggak? Kalau mamanya yang cari jodoh untuk anaknya, duitnya banyak nggak? Itu yang nomor satu, saudara. Juga saudara, anak-anak pelayan Tuhan, kalau mau melayani, nomor satu yang ditanyakan, amplopnya gede nggak? Wah. Lalu yang muda, amplopnya kecil nggak? Loh, sama-sama masalahnya. Oh, besar itu mahal. Kecil amplopnya, kecil. Oh, satu gratis. Wih, kita udah kasih jadwal 20 kali. Saudara-saudara, urusannya kembali lagi kepada uang. Uang yang dicari orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, uang adalah teman yang baik di dalam perjalanan. Tetapi berhati-hatilah, karena uang adalah tuan yang jahat di dalam kehidupan. Karena uang bisa memperbudak, menjerat, dan membunuh Anda atau membinasakan Anda. Suatu kali peristiwa Gunung Merapi meletus. Tapi sebelum meletus, pasti tentu saja dari BMKG ada tanda-tanda dan pemerintah mulai bikin petugas untuk mengevakuasi orang-orang yang ada di sekitar gunung. Ayo, pergi. Lalu ada seorang nenek tidak mau pergi. Dia mempertahankan rumahnya. Petugas sudah ngotot. Dia tak mau, dia marah. Akhirnya dia ditinggalkan sendiri dan mati lagi. Setelah selesai semuanya, mulai dilakukan investigasi. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam rumah ibu ini ditemukan bahwa di bawah selimut itu ada banyak uang yang disimpan di sana. Jadi saudara-saudara, ibu ini tidak bisa membawa uangnya keluar karena dia termasuk anaknya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mempertahankan tempat itu. Akhirnya dia mati karena uang. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka.
Saudara-saudara, uang ini bisa membuat orang menjadi seorang budak. Padahal uang ini cuma kertas, alat penukar. Tetapi dia bisa menguasai semua. Dia bisa membuat orang saling membunuh. Dia bisa memang membuat orang bahagia. Tetapi lebih banyak dia menyiksa orang. Kalau orang-orang itu adalah termasuk yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang cinta uang. Jadi bolehkah kita punya uang? Halo? Boleh? Boleh. Punya banyak uang? Boleh? Boleh. Yang nggak boleh apa? Cinta uang. Bolehkah seorang Kristen kaya? Boleh. Kaya raya? Boleh. Kaya sekali lebih dari kaya raya? Boleh. Cinta uang yang nggak boleh. Karena kalau kaya dan dia tidak cinta uang, maka dia akan membagi uangnya untuk orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Dia akan menjadi berkah. Dia akan memberi dan bukan terus menyimpan. Dan dia tidak akan mati oleh karena uangnya. Saudara-saudara, adakah di sini yang merasa persekutuan dengan Tuhan jauh lebih indah daripada ketika kelimpahan materi? Jangan cepat jawab. Pikirkan sebentar. Adakah di sini yang merasa persekutuan dengan Tuhan itu jauh lebih indah dari kelimpahan materi? Kalau saudara berkata, ya, terpujilah Tuhan. Adakah di sini yang merasa bahwa persekutuan dengan Tuhan lebih daripada diberkati keliling kota, keliling luar negeri, dan makan enak di resto-resto bagus dan enak? Adakah di sini yang merasa bahwa persekutuan dengan Tuhan itu jauh melebihi segala-galanya? Kalau saudara berkata, ya, maka saudara adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Karena orang-orang yang tidak mengalami jamahan dan menerima anugerah Tuhan tidak bisa berpikir begitu. Uang, kelimpahan materi, dan segala kenikmatan dunia ini itu memang sangat luar biasa, bisa membius orang, menghipnotis orang untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan segala kejahatan. Kalau persekutuan dengan Tuhan masih tetap menjadi ukuran kebahagiaan dan engkau bertekun di dalamnya, maka itu menunjukkan Yesus masih menjadi pusat kehidupanmu. Jadi saudara sambil mendengar, saudara sambil memikirkan apa yang saudara saat ini dengar. Saudara-saudara, kalau Yesus menjadi yang utama dan Anda bersedia meninggalkan segala yang berhubungan dengan kenikmatan dagingmu, maka engkau juga menjadikan Yesus sebagai pusat hidupmu. Kalau Anda termasuk orang yang marah dan melawan keinginan diri sendiri demi melakukan apa yang disukai Tuhan, maka saudara juga termasuk orang yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidup ini. Mari saya ajak saudara membaca surat Kolose pasal 3 ayat yang kelima, 8 sampai ayat yang ke-10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini adalah kekayaan yang membuat kita terbius, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Perhatikan baik-baik, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kambingnya. Saudara-saudara, ini adalah saatnya pembersihan. Tuhan sendiri yang menuntut saya untuk memberikan tema ini, dan ini bukan keinginan
dengan saya. Karena saya percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan di tempat ini, pasti Dia ingin mendatangkan kebaikan bagi gereja ini, bagi jemaat ini, bagi pertumbuhan di tempat ini. Amin. Saudara-saudara, mari buang sifat-sifat dari produk masa lalu. Karena kita ini adalah ciptaan yang baru, kata Tuhan. Ciptaan yang baru itu memiliki paradigma, memiliki pandangan kerajaan Allah. Bukan kerajaan dunia ini, karena kita adalah warga surga dan bukan warga dunia. Kita milik Tuhan dan bukan milik dunia. Itu sebabnya mau tidak mau seharusnya pikiran kita, keinginan kita, perasaan kita mengekspresikan keinginan dan perasaan Tuhan. Amin. Dan itu akan membuat kita begitu bersukacita, begitu bersemangat menikmati hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan surga. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hal-hal yang berbau rohani. Boleh nggak kita makan enak Allah? Boleh, itu berkat Tuhan. Waktu saya kecelakaan, lidah saya ini terpotong-potong, gak ada karuan, saudara. Dan saya hampir mati. Muka saya waktu itu udah bengkak, yang mengatakan darah terus keluar dari mulut saya. Lidah saya kelihatannya ada yang hilang, lalu dijahit-jahit. Jadi hari ini kalau misalnya saya julurkan lidah, saudara akan melihat bahwa di lidah saya itu sudah tidak beraturan lagi. Dijahit oleh dokter. Dan dokter berkata, ini lidah ini ada kemungkinan, sangat mungkin, sangat besar kemungkinannya sudah tidak bisa merasakan lagi. Kalau itu terjadi, saudara-saudara, maka itu berarti saya sudah tidak bisa menikmati makan enak, saudara. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memberikan saya kenikmatan itu. Saudara tidak percaya? Saudara boleh coba bertahan dengan saya. Ajak saya ke restoran bagus. Nanti saya akan beritahu, oh ini rasanya begini, ini rasanya begini. Tapi saya yakin saudara tak mau, ya kan? Saudara-saudara dikasih Tuhan. Bisa menikmati berkat Tuhan. Itu luar biasa, itu anugerah. Tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang hidup hanya untuk tujuan-tujuan yakin, tujuan-tujuan kesenangan. Karena hidup kita bukan untuk itu, amin. Hidup kita untuk Tuhan, hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Maka perasaan kita, keinginan kita, kerinduan kita adalah untuk Tuhan yang mengasihi kita. Dan inilah yang sedang kita kejar, inilah yang sedang kita inginkan. Tetapi iblis mencoba membawa kita keluar dari orbit keselamatan, dari orbit kebenaran. Kalau Tuhan masih menjadi pusat hidup kita, maka Dia akan mengontrol hidup kita. Dan itu berarti kita seperti planet-planet atau benda-benda di langit yang terus berputar mengitari matahari di orbitnya masing-masing, tidak keluar dari orbitnya. Tapi kalau kontrol matahari itu hilang, ini planet-planet bukan lagi muter di orbitnya, tapi dia akan keluar ke sana. Nah, itulah hidup kita. Kalau kita tidak dikontrol, maka kita akan keluar. Saudara tidak perlu berkata, akan bertahan, tidak bisa. Kalau kau tidak memiliki hati yang terbuka dan sikap hidup yang terus menyembah dan tunduk kepada Tuhan, engkau akan keluar dengan sendirinya. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa yang menarik hidupmu untuk tetap bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, inilah yang iblis inginkan. Hidup kita kacau, hilang arah tujuan dan hancur ketika keluar dari orbit keselamatan, orbit kebenaran dari Tuhan. Itu sebabnya berteriak, mengadulah kepada Yesus untuk bisa membawa kembali hidup kalau engkau sudah mulai keluar. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Kalau engkau jauh, engkau akan sulit untuk tetap berada di dalam orbit. Dekat sekali dengan Tuhan, maka engkau akan tetap bersama-sama dengan Dia. Jadikan Yesus pusat hidupmu.
Alkitab berkata, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar hidup kita ini berisi. Bukan hidup yang kosong, karena Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi tidak berguna. Amin. Hidup ini jangan apa adanya, tapi juga hidup ini jangan nggak ada apa-apanya. Hidup ini harus apa tadi? Berisi. Saudara-saudara, penuhi hati dengan firman Tuhan, dengan pujian, dengan hadiratnya, maka hidupmu akan bersih. Jadikan Yesus pusat hidupmu, maka hidupmu akan bermanfaat dan berguna. Dan inilah yang Tuhan mau, inilah yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan ingin hidup kita berisi, sebab kita memang adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan untuk mengalami berkat dan bukan mengalami kutuk. Orang-orang dunia mengalami kutuk, itu tidak bisa dihindari. Tapi orang-orang percaya itu mengalami berkat karena dia bersama dengan Allah yang hidup, dengan sumber berkat, dengan sumber segala-galanya. Kalau kita mengingat ada satu lagu, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi sesama. Mengapa? Karena kalau Yesus jadi pusat hidup kita, dia akan mengontrol hidup kita, dan dia akan memberikan manfaat dalam hidup kita supaya kita bermanfaat bagi sekeliling kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan boleh memberikan kesegaran kepada jemaat-Mu yang mungkin Tuhan berbulan-bulan, bahkan di dalam hitungan tahun, mereka harus mengalami kelemahan, mereka harus mengalami ketidakberdayaan karena pandemi COVID-19, dan mereka mengalami berbagai macam duka karena kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh hilangnya pekerjaan, oleh berkurangnya pekerjaan. Mungkin ada di tempat ini yang gajinya dipotong jadi separuh atau mungkin lebih. Mungkin ada di tempat ini yang kehilangan pekerjaan. Mungkin di tempat ini keluarganya jadi susah, gerejamu sendiri mulai menjadi suram Tuhan karena situasi-situasi ini. Tetapi hari ini Engkau ingin mengubah hidup kami, mengingatkan kami bahwa Yesus menjadi pusat hidup kami. Maka hidup kami akan berisi, hidup kami akan bermanfaat dan menjadi berkat. Karena kami tidak dipanggil untuk hidup apa adanya. Kami tidak dipanggil oleh Tuhan untuk hidup nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan panggil kami untuk berisi dan menjadi berkat. Hari ini Roh Kudus dalam kuasa firman impartasi masuk dan bekerja di dalam setiap jiwa mereka, memenuhi pikiran mereka, mengubah paradigma dan pandangan dunia ini menjadi paradigma dan pandangan kerajaan Allah. Karena mereka memang bukan dari dunia ini, mereka dari surga. Mereka adalah orang-orang pilihan, mereka adalah orang-orang yang Engkau kasih, yang kepada mereka Engkau telah menentukan berkat-berkat, bagian-bagian kerajaan Allah yang disediakan untuk mereka. Oleh sebab itu Tuhan sore hari ini urapilah mereka dengan kuasa-Mu, dengan berkat-Mu, dengan kekuatan-Mu, dan jadikan mereka anak panah-Mu untuk mencapai sasaran, untuk mencapai target, sehingga dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah, jiwa-jiwa dimenangkan, keselamatan menjadi begitu besar, keselamatan menjadi begitu harum, keselamatan menjadi begitu luar biasa. Dan kami semua boleh bersuka cita karena Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, di gereja ini dan di dunia ini. Terima kasih Bapa, Engkau pakai gembala-Mu yang lain di tempat ini. Engkau urapi dengan kuasa, dengan pengurapan gembala, sehingga dapat mengembalakan jiwa-jiwa dengan kekuatan dan kuasa. Engkau mengurapi pelayan-pelayan Tuhan
Baik mereka yang layak sebagai WA, pemain musik, melayani di bidang apa saja, Tuhan urapi mereka, pakai mereka untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesamanya dan memiliki kesukaan, kesenangan, kesetiaan untuk terus melayani dengan sukacita. Karena untuk itulah mereka dipanggil dan ditempatkan di dunia ini. Tuhan punya rencana yang indah. Orang seluruh jemaat yang hadir, pakai mereka membawa lebih banyak lagi jiwa-jiwa, menikmati kasih karunia Tuhan, mengalami damai sejahtera, mengalami berkat, mengalami kekuatan, sehingga semuanya boleh melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kekuasaan-Mu, kuasa murah-Mu menjaga kita. Demi nama Yesus, saya serahkan kepada Yesus. Bapak, terima kasih Bapak buat firman-Mu hari ini Bapak yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Bapak. Biar menjadi kekuatan dan lewat di dalam kehidupan kami Bapak. Dan juga Bapak, sebentar lagi kita akan memberikan terkait buat pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebagai perjalanan Altar dan pengumuman yang sepakat ibadah raya di titik itu Sebalaku hari Minggu pukul 16.00 sampai 17.30. Ibadah doa malam di titik Sebalaku hari Selasa pukul 19.00. Ibadah Yud Muda di titik Sebalaku hari Sabtu pukul 17.00 sampai 18.30. Ibadah sekolah minggu masih diliburkan sampai masa pandemi selesai. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini dengan mendengarkan. Maaf, sebentar. Ada sedikit ada kesaksian saudara kita. Puji nama Tuhan Yesus. Shalom saudara terkasih. Sore hari ini semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Saya diberkati saudara. Tadi Koperi bilang satu-satunya adalah pengharapan kita dan pusat segalanya adalah Tuhan Yesus Kristus, amin. Pergumulan saya juga begitu saudara. Kemarin tanggal 17 Juni anak saya menikah. Yang pertama sesuatu yang luar biasa ya. Sederhana tapi Tuhan menyertai. Saya melangkah dengan iman. Saya cuma hanya bisa berdoa untuk anak saya. Sebulan sebelum pernikahan anak saya itu banyak chat saya, gini ngeluh kesah gitu kan. Begini begitu. Saya cuma baca aja, saya cuma read. Satu yang saya cuma katakan, percaya saja. Saya bilang gitu. Katakan iman, yang saya bilang gitu. Tuhan Yesus baik. Udah katakan itu aja. Percuma kalau kesah sama orang tuh percuma. Mama hanya bisa berdoa. Mama juga kekuatan mama terbatas. Sebagai seorang single parent, hanya saya bertekuk-lutut aja di hadapan Tuhan. Saya bawa dalam doa. Saya sharing sama teman-teman saya di belakang ini, singer-singer ini. Saya juga sharing dengan grup pendoa juga. Saya bilang bantu doa. Terus secara manusia saya totalitas surrender, menyerah. Saya menyerah, berserah sepenuhnya pada Tuhan. Bukan menyerah dalam arti ya sudah ini kondisinya seperti ini gitu. Tapi saya menyerahkan semuanya pada Tuhan. 1-2 bulan ya, bawa dalam pergumulan. Pada hari H 2 minggu sebelum hari H, Tuhan itu luar biasa. Anak saya begitu banyak menerima mujizat dari Tuhan. Dia curhat begini begitu. Saya cuma bilang Tuhan Yesus baik gitu. Saya mau katakan kepada anak saya, belajar. Bukan saat kamu menerima berkat kamu bilang Tuhan Yesus baik. Dalam keadaan kamu buruk, seburuk apapun, kondisimu seperti apa, katakan Tuhan Yesus baik.
dan semuanya baik. Saya bilang gitu karena apa ya, semua itu kita masuk dalam bagian rencananya Tuhan. Saya berkatakan sama anak saya, kamu mau masuk dalam rumah tangga bukan sesuatu yang enak, tapi kamu akan menghadapi sesuatu yang baru. Mungkin kamu waktu sendiri biasa, tapi kalau sudah ada suami, sudah ada anak, rumah tangga asin, manis, kecut, semuanya kamu harus menikmati, bukan manisnya saja. Saya bilang begitu. Dan kemarin tanggal 17, puji Tuhan ya, saya itu merasakan apa ya, hadirat Tuhan luar biasa menyertai. Tidak dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus luar biasa. Sampai menantu saya itu yang tidak gampang nangis, dalam prosesi itu dia nangis sampai kayak anak kecil ya. Sampai saya peluk maminya. Dia luar biasa ya. Sampai bilangin, aku merasakan hadirat Tuhan itu mah luar biasa kemarin. Dan saya bersyukur ya pada tim musik yang punya kekompakan, kesatuan hati waktu melayani pemberkatan nikah kemarin anak saya luar biasa ya. Emang dari awal saya bilang, maaf teman-teman, saya terbuka aja dengan kondisi saya. Tidak ada konsumsi, tidak ada PK, saya bilang gitu. Teman-teman saya bilang, sudah gak usah pikirin itu, percaya saja sama Tuhan. Tapi saya nggak mau, nggak enak gitu kan ya sama teman-teman melayani. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan tuh baik. Teman-teman saya melayani luar biasa dengan hati yang sukacita. Saya percaya jadi lelah mereka dikasih Tuhan ganti dengan sukacita. Lumbung-lumbungnya pasti diberkati berkelimpah. Saya percaya karena sesuatu yang dikorbankan dengan hati yang sukacita, Tuhan itu luar biasa turut bekerja dalam kehidupan kalian semua. Saya bilang begitu. Dan sampai anak saya bilang, mama, teman-temannya mama itu luar biasa baik. Tapi Tuhan itu sungguh-sungguh tidak mempermalukan anak-anaknya. Pada saat selesai prosesi, berkat Tuhan itu ada, disediakan sama Tuhan sampai saya bisa ya. Karena saya bilang, mama, ini berkat dari Tuhan, memang Tuhan tuh baik. Ajak teman-temannya mama makan. Saya bilang itu, saya suka cinta saudara. Di luar ekspektasi ya, di luar pikiran saya, di luar apa yang saya pikirkan dan ucapkan. Saya bilang teman-teman, ayo makan. Terus gak usah gitu. Udah, ini berkat dari Tuhan. Menantu saya yang bilang, saya bilang ayo makan. Saya bilang. Jadi kemarin diajak ya sama anak saya. Dan benar ya, Tuhan itu tidak pernah mempermalukan anaknya meskipun dalam keadaan terbatas apapun. Tuhan itu setia, saudara. Jadi saya belajar dengan anak saya sampaikan, tetap kamu setia, jangan menjual imanmu. Jadi kemarin teman saya happy bilang bangga, sukacita bisa melayani di pernikahan anakmu yang pertama. Meskipun ya sederhana, tapi Tuhan Yesus luar biasa. Pokoknya kemarin saya sukacita ya. Sampai dalam intinya saya hanya cuma mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan tuh baik, sangat baik. Meskipun saya dari awal sampai akhir ibadah saya tidak kuat ya, saya meneteskan air mata itu dalam arti bahagia ya saudara. Anak saya yang pertama, saya ada sedikit Tuhan, aku tidak bisa ngasih apa-apa sama anakku. Tapi Tuhan itu nyampaikan sesuatu pada saya. Cukup seorang ibu itu dengan air mata dan doa. Itu aja. Saya percaya ya Tuhan itu luar biasa bekerja dalam rumah tangga anak saya untuk seterusnya mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan saya melihat sesuatu yang baru dari menantu saya, dari karakter yang keras. Saya masuk gitu. Beda dengan cara maminya yang menyampaikan sesuatu ke menantu saya, ke anaknya sendiri. Kalau saya yang menasehati gitu, dia masuk, dia mau nurutin. Kamu sekarang jadi imam keluarga, harus begini, harus begini, harus begini. Berbeda dengan waktu kamu sendiri, ya mama. Saya puji Tuhan, menantu saya ini care gitu sama saya. Ada sedikit berkat gitu. Mama makan, mama gini. Saya itu sedikit pun, tapi saya belajar nggak minta gitu. Nggak minta. Saya sama anak-anak kemarin juga bilang, kamu jangan ada keluar pun kata minta bantuan sama om tante.
Biar tangan Tuhan bekerja. Lihat kemuliaan Tuhan dalam persiapan pernikahanmu ini. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Lihat itu terjadi. Biar kamu menyaksikan dengan matamu sendiri. Saya bilang gitu. Anak saya menuruni Yola, Rino, sama sekali tidak minta bantuan kepada mamanya atau anak saya juga ke om tantenya. Tapi Tuhan itu bisa gerakan orang-orang itu untuk memberkati anak saya. Ya saya cuma hanya bisa terima kasih Tuhan untuk segalanya. Itu saja. Mungkin saya dapat pujian ya Bu Beri. Bilang ke Wiji, waktu Tuhan. Ini pujian yang memberkati ya saudara. Sebelum kita masuk dalam doa berkat. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekarang kami mengucapkan syukur terima kasih karena Engkau sudah menyertai kebaktian malam hari ini dari awal acara sampai penghabisan. Melalui firman-Mu Tuhan, para jemaat bisa diberkati karena firman-Mu memberikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami masing-masing. Engkau memang adalah Tuhan kami yang menjadi pusat hidup kami. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Sebab itu Tuhan, ajar kami senantiasa hidup dekat dengan Tuhan, senantiasa bersekutu dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Maka Tuhanlah yang kami anggap adalah pusat hidup kami, Tuhan. Sehingga kami Tuhan, segala sesuatu Tuhan akan menyediakan, segala sesuatu Tuhan akan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan
menempatkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan, sehingga kami senantiasa terpimpin seperti planet-planet itu Tuhan, terpimpin dengan matahari yang bisa memberikan segala-galanya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini yang bisa memberikan kami pengertian yang lebih banyak Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau akan memberkati Bapak Pendeta Ferry Tuhan yang sudah membagikan berkat melalui firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati beliau pelayanannya lebih bertambah-tambah. Pengalaman beliau melayani di situ Tuhan akan pakai senantiasa supaya banyak memenangkan jiwa-jiwa, memberikan jawaban-jawaban yang belum terbuka Tuhan. Melalui firman Tuhan yang beliau dapat menyampaikan Tuhan, supaya itu Tuhan membawa pengertian yang lebih banyak, pengertian yang lebih besar Tuhan, sehingga kami kehidupan rohaninya boleh semakin bertambah juga. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati juga kehidupan rumah tangganya, usaha pekerjaannya, keluarganya. Kau berkati dengan kehidupan Tuhan, terutama dalam pelayanannya Tuhan, di mana gereja yang beliau melayani Tuhan, Kau akan memberkati bertambah-tambah Tuhan, baik jiwa-jiwanya yang datang, baik segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam gereja di mana beliau melayani, Tuhan akan menyediakan semuanya. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati juga para jemaat Tuhan yang sudah datang malam hari ini, memberkati dengan limpah Tuhan, baik jasmani kami, rohani kami, Kau memberkati dengan limpah. Rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, semuanya yang dibutuhkan Tuhan akan menyediakan itu semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Daud, Pak Simon yang juga datang malam hari ini membantu pelayanan di tempat ini. Dan Tuhan juga akan memberkati dengan limpah. Bapak Haji yang saat ini ada kepentingan yang lain Tuhan, dan Tuhan akan menyertai beliau saat yang lain supaya Bapak Haji bisa bersama-sama dengan kami sekalian. Terima kasih. Memberkati juga yang BL, siaran pemain musik, Amadu Media, semua yang terlibat dalam pelayanan memberkati. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, tetap sertai Tuhan sampai tiba di rumah masing-masing. Tuhan membawa kembali pada hari Sabtu depan, kami boleh berkumpul lagi Tuhan sampai selama-lamanya kedatangan yang kedua kali. Kami boleh tetap dalam keadaan memusatkan Engkau sebagai hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami Tuhan dengan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melimpah menyertai kami sekalian. Segala doa kami naikkan dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Happy birthday.